Ya, shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Selamat untuk kita merayakan atau memberkati Jumat Agung pada hari ini. Sehingga seluruh orang percaya di mana saja, negara mana saja yang mengaku percaya kepada Kristus, maka ia akan memperingati Jumat Agung ini. Itulah sebabnya gereja kita juga melaksanakan pada ibadah sore satu kali. Dan minggu adalah ibadah Paskah atau kebangkitan. Nah Pak Bu, pastikan semua dalam keadaan baik-baik, pelihara Tuhan. Ketika Anda mengikuti siaran ini, Anda sudah mengikuti anjuran pemerintah dimanapun Anda berada. Jikalau Anda pada saat yang bersamaan mengikuti siaran ini, duduknya juga tetap menjaga physical distancing, walaupun di rumah. Dan pastikan Anda tidak tinggalkan ruangan, bawa keluarganya untuk mengerti firman Tuhan. Nah setelah itu kita ada perjamuan kudus, bagaimana perintah firman Tuhan. Pengertian perjamuan kudus sudah tidak perlu saya ulangi lagi, tapi saya percaya melalui perjamuan kudus pasti ada nilai-nilai spiritual yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, saya akan ajak kita untuk sama-sama merenungkan firman Tuhan pada malam ini. Ada satu ayat firman Tuhan yang saya ambil dari Matius pasal yang ke-20, Matius pasal yang ke-26, yaitu Matius pasal 26, Alkitab berkata seperti ini. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Satu ayat Bapak Ibu saya bacakan untuk sebagai pengantar. Kemudian beberapa ayat sebagai kelengkapan saya mengkonstruksi khotbah sore ini. Maksud apa Tuhan mau dari Anda dan saya sehingga kita lakukannya. Nah Pak Bu, ayat ini kalau kita telusuri bahwa Tuhan menyampaikan kepada pengikutnya, yaitu para muridnya, di mana saat itu Tuhan Yesus di Getsemane. Kalau Anda tahu bagaimana Tuhan menghadapi sebuah realita kehidupan yang akan dihadapi. Dan tidak banyak orang tahu pada masa itu, termasuk murid-muridnya juga tidak tahu. Kalau tahu tentu ayat ini tidak akan keluar.
Tentu kalau ayat ini tahu, kalau mereka sudah bisa merasakan sebuah realita kehidupan yang akan datang, pasti mereka juga akan mengalami suatu ketegangan seperti yang dihadapi oleh Tuhan. Tetapi ketika firman Tuhan disampaikan, saya punya pemahaman begini. Artinya pada masa itu murid-muridnya juga tidak tahu apa yang akan dihadapi. Sebuah realita kehidupan. Tapi buat Tuhan Yesus mengerti banget bahwa 1 jam atau 2 jam sesaat ke depan, ia akan menghadapi suatu goncangan yang luar biasa. Kenapa seperti itu? Kalau Bapak Ibu di rumah mempunyai kesempatan baca satu perikop, bahkan satu pasal daripada 26 ini, itu akan banyak jelaskan tentang bagaimana Tuhan Yesus akan ditangkap. Tapi saya melihat satu ayat di dalam pasal yang sama, di ayat 24 berkata, Tuhan Yesus berkata, sebentar kalian akan digoncangkan imanmu. Berarti ada sebuah goncangan iman. Lo goncangan iman apa di situ? Artinya gembala agung, gembala yang mulia. Gembala bukan pilihan manusia, tapi gembala pilihan Allah. Itu akan digantung di atas kayu salib. Dan kita pernah membaca satu ayat sebagaimana Tuhan Yesus berjalan ke Yerusalem, ini suatu nubuatan tentang realita kehidupan akan datang yang akan dihadapi. Oleh sebab itu perjalanan dia bersama dengan murid-muridnya, khususnya adalah Petrus. Ketika dalam perjalanan Tuhan Yesus sedang berbincang-bincang dengan muridnya. Dia bilang begini kepada Petrus, kalau bahasa saya begini, terus. Ya barangkali istilah saya kurang terlalu manis sebagai hamba Tuhan. Ya begitulah. Atau saya bilang pet kan gak bagus. Terus dia bilang saya akan pergi ke Yerusalem. Lalu Petrus pikir ke sana kita mungkin mau lihat apa. Mungkin mau nonton dan sebagainya ya kan. Tetapi kenapa? Karena ke Yerusalem ada suatu kemegahan, suatu kesukacitaan buat Petrus pada masa itu. Tetapi Tuhan Yesus punya pandangan suatu realita yang akan terjadi yang kita lihat di dalam pembacaan ini. Dia berkata begini kepada Petrus, Petrus sebentar satu ketika saya akan Yerusalem, kemudian saya akan ditangkap, lalu disiksa, lalu disalib, lalu mati. Wah. Dan apa yang terjadi? Dan itu bukti daripada sebuah goncangan iman. Dia bilang apa? Guru, ya sebelum terjadi dia tarik dulu. Dia pikir kekuatan manusia bisa menghalangi apa yang Tuhan. Dia tidak ingat bahwa dia sedang bicara sama siapa. Padahal masa itu dia sedang berbicara sama Tuhan Yesus. Dia katakan, guru jangan terjadi kepada engkau sekali-kali. Lalu saat itulah Tuhan Yesus menghardiknya. Nyala engkau iblis. Saya pikir apakah Petrus itu adalah iblis? Salah Pak Bu, Petrus itu bukan iblis. Petrus itu baru saja mengalami kemuliaan Tuhan di atas gunung. Ya bersama-sama, artinya mengalami sebuah kemuliaan di hadiratnya. Dia tahu bahwa Yesus itu adalah anak Allah. Dia bisa dengar suara Bapa di sorga. Dia punya koneksitas kepada sorga. Dia bisa lihat alam roh, siapa Yesus, siapa Musa, siapa Elia. Tetapi pada masa itu kenapa dia terhadirkan Tuhan nyala engkau. Artinya apa? Siapa saja di antara kita, sehebat apapun kedudukan kita, setinggi apapun jabatan kita, sekuat apapun kita punya kekuasaan. Jikalau cara berpikir kita keluar dari firman Tuhan, kita bukan mengalami kebenaran, tapi kita ambil kebenaran untuk pembenaran di dalam setiap langkah kehidupan kita. Hati-hati Pak Bu, dan itu cenderung bisa dipengaruhi setan. Setan tidak merasuk orang percaya, tapi setan bisa mempengaruhi orang percaya. Itulah sebab Alkitab berkata, setan datang mencuri. Dia akan curi perhatian kamu dulu. Ketika kamu sudah tercuri perhatiannya, baru dia bunuh. Dia bunuh apa? Bunuh dalam dirimu kebenaran yang engkau pegang selama ini. Engkau digoyahkan. Setelah engkau goyah, engkau sudah tertakluk kepada dia. Maka saat itu dia berkata apa? Dia akan membawa kamu kepada kebinasaan. Nah, apa artinya Pak Bu? Artinya perjalanan hidup bersama Tuhan tidak menutup kemungkinan ada godaan-godaan seperti itu. Nah, ayat inilah Tuhan katakan, ya, Tuhan katakan kepada murid-muridnya. Karena Tuhan pada masa itu sedang bergumul menghadapi sebuah realita kehidupan akan datang. Maka ada pesan-pesan untuk Bapak, Ibu dan saya mengerti lalu menjadikan bekal. Bekal. Kata bekal begini, saya menggunakan terminologi sewaktu saya kali pertama masuk Pontianak, kemudian ada seorang pendeta, dia tanya saya,
pastor. Ya, Pak Tony, Anda ke Kalimantan dalam rangka apa? Saya bilang saya untuk penginjilan. Apakah Anda bawa bekal? Saya bilang tidak bawa bekal. Bekal saya cuma satu iman saja. Saya tidak punya bekal apa-apa, Pak. Saya bilang ya kalau bekal sekedar biaya hidup sementara adalah ya. Tapi enggak banyak-banyak banget, Pak. Karena saya tidak diutus, saya diutus organisasi tapi tidak dikasih duit. Saya cuma diutus secara shalom saja, damai sejahtera. Lalu kami berangkat. Bukan itu maksud saya, Pak Tony. Maksud saya bawa ban pinggang kalau itu saya ada, saya bilang. Pas saya memang, maksudnya ban pinggangnya ada isinya. Loh isinya apa, Pak? Oh rupanya baru saya ngerti. Maksud dia bekal itu adalah kekuatan spirit yang bentuknya benda. Kalau kata orang sono dia bilang jimat. Waduh saya kaget. Saya kaget Pak Bu. Kenapa masih ada hal seperti itu? Terhadap setan, terhadap pekerjaan iblis, orang percaya. Lalu orang berani mempersiapkan bekal. Kalau terhadap hantu saja percaya, bagaimana terhadap Tuhannya? Itu loh. Nah malam ini, sore menjelang malam ini, saya membekali Bapak Ibu karena firman Tuhan. Tapi bukan bekal seperti itu. Tapi ini adalah bekal kebenaran yang harus kita alami. Jangan kita jadikan kebenaran itu sebagai pembenaran di dalam hidup kita. Jadi kita bangga punya firman yang luar biasa pengetahuan kita. Bahkan kita bisa jadikan bahan diskusi. Kita bisa jatuhkan iman orang. Kita bisa membuat orang tersandera karena kita punya pengetahuan. Salah Pak Bu. Hari-hari ini kita harus mengerti dan menyadari bahwa firman Tuhan itu memang tujuannya adalah mengajar. Itu jelas. Dan menyatakan kesalahan kita itu betul. Tapi caranya Tuhan menyatakan kesalahan bukanlah dia langsung menghakimi lalu menjatuhkan kita sehingga kita tak berdaya. Dan firman Tuhan juga datang untuk memperbaiki sikap perilaku kita yang salah. Dan yang keempat, dia mendidik kita kepada kebenaran. Pada akhirnya Pak Bu, hanya kebenaran yang memerdekakan kita. Lalu apa yang pesan Tuhan perlu Anda dan saya simak? Ada satu ayat saya tertarik dengan ayat ini. Keluar dari perenungan ayat tersebut ada satu kalimat yang muncul di situ menjadi pesan penting. Di situ dikatakan jangan jatuh ke dalam pencobaan. Pak Bu, apa kata Tuhan? Jangan jatuh ke dalam pencobaan. Sekali waktu saya, ini peristiwa, satu kali waktu saya lagi duduk di rumah, lagi baca-baca kitab. Seorang anak saya pulang dari sekolah, lalu dia lari-lari di luar. Saya lihat, saya keluar, saya minta kepada mereka, ayo masuk tukar pakaiannya, istirahat. Tapi mungkin karena himbauan saya kurang diperhatikan atau tidak didengar. Mereka terus asik-asik lari. Kenapa saya minta dia masuk, jangan lari-lari. Sepemikiran saya kalau lari-lari di luar kemungkinan besar bisa terjatuh atau cedera dan sebagainya. Sebagai orang tua kan bisa melihat itu. Tetapi anak-anak kan tidak. Anak-anak itu kan asik bermain saja di situ. Lalu memang benar beberapa saat kemudian istri saya berteriak kepada saya. Pak, dia sebut nama anak saya. Saya bilang ada apa? Saya keluar, saya lihat, oh rupanya anak saya sudah terjatuh, terserempet dengan kendaraan roda 3, kemudian kakinya sobek. Ya, kalau waktu kita lihat langsung itu sangat menakutkan. Nah, istri saya waktu melihat itu agak tegang, sehingga membuat anak saya jadi tegang juga, panik ya. Istri saya panik, anak saya jadi tegang, pucat saya lihat seperti itu Pak Bu. Lalu saya keluar sebagai orang tua, ngerti gak kira-kira apa yang terjadi? Saya sangat mengerti, tapi saya bilang sama istri saya, jangan panik. Saya bilang sama anak, tidak apa-apa nak. Tuhan punya kuasa. Saya tumpangkan tangan atas yang luka tersebut. Saya bawa ke kamar, saya berdoa buat dia. Hanya satu hal saya bilang, tenang. Pasti ada pertolongan Tuhan. Dia diam saja.
Dan memang seperti itu. Nah, maksudnya apa Pak Bu? Saya menggunakan contoh-contoh seperti itu. Artinya kalau orang tua mengatakan, hati-hati masuk rumah, jangan main hujan. Pasti ada sesuatu. Nah, Tuhan katakan, jangan jatuh ke dalam pencobaan. Berarti ada pencobaan Pak Bu. Dari pembacaan seperti itu. Nah, bagaimana kita menghadapi pencobaan itu supaya kita kuat? Saya berikan topik malam ini, kekuatan orang beriman. Boleh sama-sama katakan Pak Bu di rumah, bilang sama kiri kananmu, mungkin mertua, mungkin orang tua, atau yang tua-tua, yang muda-muda juga. Bilang, kekuatan orang beriman. Karena di depan saya ada staf saya, ada istri saya. Boleh juga bilang kekuatan orang beriman. Nah, maksudnya Tuhan itu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Artinya kita bukan jadi ketakutan. Kalau orang menasihat kita, jangan kita sikapi itu sebuah ancaman lalu kita jadi ketakutan. Ada nasihat, ada peringatan, ada nasihat. Pasti ada solusi, itulah firman Tuhan. Firman Tuhan bukan datang cuma hanya mengejas, lalu menjatuhkan, enggak. Jangan jatuh ke dalam pencobaan, Tuhan memberikan solusi untuk kita menghadapi pencobaan itu. Oleh sebab itu saya meletakkan khotbah saya konstruksikan dengan topik kekuatan orang beriman. Di mana kekuatan orang beriman? Nah itu, jagalah. Kalau bacanya tuh berjaga-jagalah dan berdoalah. Kekuatan orang beriman itu cuma satu Pak Bu. Berjaga-jaga dan berdoa. Apa arti kata jaga? Kata berjaga itu sadar. Apa yang bisa membuat kita sadar Pak Bu? Ada peringatan. Peringatan Tuhan bukan saja mengatakan jangan jatuh ke dalam pencobaan, tetapi begitu peringatan itu disampaikan, maka peringatan itu ada lanjutannya. Lanjutan itu adalah jaga. Apa kata jaga? Jaga itu merupakan suatu koneksitas, connecting kepada Dia. Jaga itu sadar. Yang bisa membuat kita sadar itu adalah pikiran kita terarah kepada hal yang benar, bukan terarah kepada pikirannya yang menakutkan. Saya kira kurang bijaksana kalau terus saya menggunakan realita kehidupan hari-hari ini. Di sana sini berita yang menakutkan tentang virus COVID-19 tersebut. Sudahlah, kita tidak usah bicara, barang itu sudah ada. Tapi suka tidak suka, selepas daripada itu masih ada realita kehidupan lain tentang ekonomi dan sebagainya. Jangan kita pusatkan pikiran ke sana, tapi pusatkan pikiran kepada janjinya Tuhan. Untuk hari ini kekuatan orang Kristen pembekalannya adalah banyak baca Alkitab. Tapi jangan jadikan Alkitab itu jimat lalu gantung di depan pintu pula. Itu jadi masalah lagi. Atau tiap hari bawa Alkitab langsung tengking sana tengking sini. Walaupun saya katakan mujizat itu tidak pernah berkesudahan. Tetapi mujizat itu dilakukan bukan seperti orang nekat. Lalu orang tidak tahu arah, teriak sana teriak sini. Nah, saya pikir itu pun salah besar. Hari-hari ini kita diganggu oleh pemahaman-pemahaman seperti itu sehingga menjadi perdebatan secara terbuka. Saya tidak mau masuk ke wilayah itu, tapi menurut saya semuanya adalah orang baik. Maksudnya untuk memperingati kita jangan salah di dalam menjalankan perintah Tuhan. Nah, firman Tuhan itu yang utama. Dia katakan berjagalah dan berdoalah. Supaya apa? Nah, kita lihat Pak Bu di sini ada satu peristiwa. Peristiwanya Daniel di dalam menghadapi suatu kondisi yang tidak baik di masa kerajaan yang ada pada dia. Di situ dikatakan Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Daniel 3 kali sehari berlutut. Saya penggal saja ayatnya. 3 kali sehari berlutut. Berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Tuh. Daniel itu adalah satu tokoh, satu sosok orang yang beriman. Dia berdoa bukan karena saat menghadapi tantangan Pak Bu. Kalau hari-hari ini kita semua rajin berdoa, is okay, bagus, saya senang. Tetapi apakah kita berdoa oleh karena keadaan? Berdoa bukan karena keadaan Pak Bu. Berdoa itu karena panggilan hidup kita. Menjadi serupa dengan Allah. Kalau saya mobil,
panggilan mobil itu menjadi serupa dengan pabriknya yang membuatnya butuh bensin. Ya selalu datang ke pom bensin, isi bensin. Coba-coba dia isi air, nggak usah bayar. Nggak usah pabriknya datang untuk merusaknya. Saya janji dan saya jamin, saya garansi. Nggak 1 jam itu mobil sudah jadi apa? Tinggal nama mobil. Atau mobil mogok, mobil rusak. Saya seperti itu Pak Bu. Jadi kalau panggilan kita serupa dengan Allah, tidak ada kata lain. Kita mesti harus biasakan diri. Kata biasa. Coba Pak Bu, hadapi persoalan itu biasa. Persoalan datang dan goncangan itu pun biasa. Namanya dinamika kehidupan. Tapi apakah kekuatan kita itu ada atau tidak bergantung kepada keputusan kita mau melakukan atau tidak. Kalau kita tidak mau melakukan, kita akan menjadi orang pecundang. Tapi kalau kita melakukannya, minimal kita sudah mendapat jaminan menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Ya kurang ada amin. Ya memang saya tidak bisa dengar. Lakukan sebagaimana biasanya. Pak Bu, mengapa itu dilakukan sebagaimana biasanya? Ketika dia melakukan sebagaimana biasanya, kontribusi apa yang didapatkan? Yang kedua, Roh memang penurut. Kalau Alkitab di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 41 katakan, Roh itu menurut. Kalau kita tidak berdoa, roh kita jadi lemah. Maka dikatakan roh penurut. Kalau kita tidak berdoa, pastilah roh kita menjadi lemah. Kalau kita berdoa, apa yang akan terjadi? Kita lihat Daniel pasal 6 ayat 4. Daniel melebihi para pejabat tinggi. Tuh kan mantap. Kalau kondisi sekarang, kalau kita mempunyai pemahaman yang benar, kita seharusnya lebih daripada orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang sedang teriak krisis, kita teriak Kristus. Orang lihat teriak susah, kita teriak sukses. Bukankah 2 tahun yang lalu atau 2 tahun terakhir ini Tuhan terus berbicara sama kita. Orang-orang percaya kalau bisa memaknai panggilan Tuhan dan tujuan hidup, maka satu hari dia akan take over. Dia akan ambil alih seluruh kekayaan bangsa-bangsa karena Anda punya kemampuan untuk mengambil alih. Jangan kita anak Tuhan kita juga krisis. Mau ambil alih apa? Jangan-jangan kita malah diambil alih sama mereka. Bukankah begitu Pak Bu? Dan sebabnya dikatakan apa? Berdoa kita memberi kontribusi menjadi roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa itu hati yang cerah, pikirannya cerdas. Daniel itu menjadi pejabat di 4 era. Kalau saya boleh bilang 4 kerajaan atau 4 raja. Dari Babel, Persia, Media. Dan Persia Media itu ada 2 raja. Bahkan di kerajaan Babel juga ada 2 raja, bapak dan anak. Artinya dia tetap di situ dipakai dan diperhitungkan sebagai seorang penasehat. Dan hari ini apa yang kita buat? Jangan kita punya pengetahuan lalu kita teriak-teriak seakan kita lebih hebat. Padahal isinya kita sebenarnya tidak ada apa-apanya. Kita sedang mentelanjangi diri kita, kita luka hati kita, kita terus menjatuhkan orang lain. Saya kira bukan seperti itu Pak Bu. Lalu yang terakhir kita lihat apa yang terjadi. Di situ dikatakan, kata Alkitab tetapi daging lemah. Tuhan bisa tahu bahwa manusia mempunyai kemampuan, daya tahan tubuhnya, daya tahan kehidupan itu sangat lemah sekali. Lemah godaan seks, lemah godaan soal finansial, lemah godaan terhadap serangan-serangan si jahat. Si jahat itu ini bukan bentuk roh, ini bentuk fisik. Antara lain serangan-serangan virus. Yang sekarang ini virus COVID-19 itu. Ini rentan sekali. Kita perlu ada kekuatan daya tahan tubuh menghantamnya. Minimal kita bisa mempertahankannya. Kita selalu percaya walaupun orang-orang berkata sudah tidak ada lagi yang namanya mujizat. Sekarang kita tunggu perlu banyak makan vitamin dan perlu banyak olahraga. Saya setuju semua itu. Tetapi saya masih percaya ada mujizat. Karena saya tidak punya waktu untuk bercerita. Satu hari saya akan cerita karena saya adalah produk orang datang dari mujizat. Latar belakang saya bukan orang Kristen. Latar belakang saya kalau ditanya agama apa, sulit saya untuk menjawabnya. Kalau lihat KTP saya, nama saya adalah Ahmad Hidayat. Anda bisa tebak dari mana saya datangnya.
Kan kira-kira seperti itu. Tapi saya bisa percaya karena saya punya pengalaman 1,5 tahun lumpuh total, tidak bisa aktivitas apa, itu yang pertama kali. Yang kedua, saya divonis ada sesuatu di balik tenggorokan saya dan bahkan itu sangat membahayakan. Yang ketiga, saya punya batu di empedu saya. Dan semuanya sembuh oleh karena mujizat. Sampai dokter sendiri menilai saya adalah orang yang penuh dengan anugerah. Bahkan saya bukan seorang ahli medis, tapi saya diberi kesempatan untuk memberikan quote pada para tenaga medis saat ulang tahun ini. Saya tidak membanggakan, tapi itulah nilai Pak Bu. Artinya apa? Mujizat Allah masih ada. Buktinya tiap kali kita lihat para dokter, para profesor selalu menasehati. Selain dari persiapan fisik, ayo berdoa. Dan saya katakan Tuhan Yesus peringatkan kepada kita berjaga dan berdoa. Supaya kita mengalami pencerahan. Roh kita kuat. Ketika roh kita kuat, maka apa yang akan terjadi? Daging kita juga menjadi kuat. Artinya daya tahan tubuh kita menjadi kuat. Saya senang pagi tadi seorang dokter menjawab pertanyaan seputar COVID-19. Apa yang bisa membuat kita menjadi kuat? Dan bagaimana cara menaikkan imun supaya daya tahan tubuh itu ada. Dia cuma bilang satu aja. Penuh sukacita, jangan tegang, jangan stres, jangan panik. Tidur yang cukup. Pak Bu, hari ini gimana mau tidur cukup? Tagihan sebentar lagi masuk. Toko sudah tutup. Dan banyak bayaran mesti harus disalurkan. Itu saja sudah buat kita tidak bisa tidur. Apalagi sekarang mau dagang. Begitu toko dibuka, yang ada di otak cuma hanya siapa yang bawa virus ke sini. Tidak bicara siapa yang datang belanja. Satu sisi kita butuh cari makan, buka toko. Di sisi lain kita takut juga yang bawa sebagai carry. Saya begitu. Nah, dia katakan penuh sukacita. Apakah mereka sampai buka toko, sampai nari, yang menyanyi-nyanyi? Saya pikir juga tidak seperti itu. Tapi nasihat saya adalah seperti ini. Daging kita tidak menjadi lemah, daya tahan tubuh kita tidak menjadi lemah. Karena roh kita kuat, maka iman kita akan naikkan imun kita akan naikkan apa? Menaikkan daya tahan tubuh. Nah, bacanya bagus sekali ayat ini. Sudah saya buka ya. Daniel ditarik dari dalam gua itu. Kalau saya potong itunya, Daniel ditarik dari gua, berarti tarik dari saya loh ya. Tapi itu karena ada dalam, berarti bukan gua, lo. Enggak, maksudnya itu sumur. Kalau gua orang Jakarta kan ngomongnya lu gua. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu. Ini 2 kalimat ulangan, saya memang potong. Dan tidak terdapat apa? Tidak terdapat luka apa-apa padanya. Iyalah, kalau masuk ke dalam gua ya nggak luka apa-apa. Yang namanya gua. Kadang-kadang orang masuk ke gua kan cari sarang burung. Atau lagi main-main tak umpet di gua kan gitu. Ya kalau keluar ya nggak luka. Pak Bu, di sini bukan gua yang isi burung walet, tak umpet. Ini isinya singa. Dan singanya bukan singa yang sudah kekenyangan, bukan singa-singaan. Yang kita lihat setiap kali perayaan Sinja keluar singa. Bukan Pak Bu, singa itu dibuktikan lapar. Buktinya aja para pegawainya waktu dilemparkan langsung disambut dimakan. Tapi Alkitab saya mencatat selama Daniel berada di gua dalam menghadapi sebuah fitnaan, dia dihukum di situ dan Alkitab saya mencatat dia tidak diapa-apakan oleh singa tersebut. Ini menggambarkan dia punya tubuh yang strong. Begitu dia masuk singanya bilang, "Bos, kenapa datang ke sini?" Dia pikir itu bosnya dia. Bos capek tidur, badan saya kan empuk. Dan sepanjang malam tidur di atasnya singa. Ya memang tidak dicatat dalam Alkitab. Itu cerita saya. Asik banget itu Pak Bu. Sehingga begitu bangun pagi dia tidak rasa ketegangan, dia rasa sukacita. Nah yang jadi persoalan di sini perlu Bapak Ibu catat.
tubuhnya menjadi kuat dan tidak dilukai oleh singa itu bukan karena dia jago kungfu, karena tubuhnya memang sudah dikondisikan oleh roh yang luar biasa. Roh yang luar biasa bisa mengalahkan para pejabat, bukan saja pejabat, bisa mengalahkan binatang buas. Dan juga saya yakin dan percaya itu kalau saat itu ada virus COVID, mungkin namanya bukan 19. Virus COVID masa lalu ya, karena 19 kan tahun 19 ya, itu pun akan takut. Jadi kesimpulan apa hari ini kita dapatkan dalam memperingati kematian Tuhan Yesus dan kebangkitannya? Yang pertama, lihat dia, pesan buat kita, berdoa supaya kita mempunyai roh yang kuat. Manakala roh kita kuat Pak Bu, tubuh kita akan kuat menghadapi semua tantangan. Hari ini kita tidak bisa menolak karena barang itu sudah datang. Yang kita butuhkan, milikilah daya tahan tubuh yang tangguh untuk menghadapi setiap situasi yang ada. Milikilah kemampuan mengelola kehidupan kita. Ketika wabah ekonomi juga datang, kita kuat mengelolanya. Menghadapi sosial, kita mempunyai pemahaman untuk menghadapinya. Sehingga setiap apa yang terjadi, kita selalu keluar lebih dari pemenang. Beri kemuliaan buat Allah kita. Amin. Nah Pak Bu, di rumah ketika Anda mengikuti siaran ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil roti dan anggur. Saya akan berdoa. Sungguh-sungguh kita berdoa. Walaupun kita berjauhan, dibatasi oleh tempat melalui siaran online ini. Tapi saya terlalu yakin dan percaya Tuhan kita tidak bisa dibatasi oleh keadaan, waktu dan tempat. Karenanya kalau boleh saya mengajak Bapak Ibu berdiri dimanapun Anda berada. Satukan hati kita berkata, di atas gunung. Ya di atas bukit Golgota. Yang bikin lagu malah lupa lagi. Di atas bukit. Ya di atas gunung lebih bagus. Ya lebih tinggi sedikit ya. Kalau bukit agak rendah jadinya. Di atas bukit Golgota. Haleluya. Di atas bukit Golgota, di sanalah aku melihat Yesus Tuhan disalibkan. Di atas awan yang bermain, di sanalah suara terdengar, Yesus Tuhan dimuliakan. Yesuslah Tuhan, Anak Domba Allah, sujud menyembah bagimu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Anak Domba Allah, sujud menyembah bagimu Tuhan. Kami melihat Kau di atas bukit Golgota, di sanalah aku melihat Yesus Tuhan disalibkan. Di atas awan yang bermain, di sanalah suara terdengar, Yesus Tuhan dimuliakan.
Yesuslah Tuhan, Anak Domba Allah. Sujud menyembah bagimu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Anak Domba Allah. Sujud menyembah bagimu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Anak Domba Allah. Sujud menyembah bagimu Tuhan. Layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan, dipuji, disembah selama-lamanya. Kau Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan, dipuji, disembah selama-lamanya. Kau Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan, dipuji, disembah selama-lamanya. Kau Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak dimuliakan, dipuji, disembah selama-lamanya. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kita mengangkat roti ini, Bapak Ibu. Alkitab berkata, roti ini adalah memperingati sebagaimana apa yang Tuhan Yesus lakukan pada masa itu. Inilah tubuhku, perbuatlah setiap kali kalian bersekutu. Kita memang tidak bisa bersekutu bersama dalam satu ruangan, tapi kita bisa bertemu bersama dalam waktu yang sama. Kita diatur, diperlihatkan melalui jaringan elektronik ini. Kita tidak dibatasi oleh kehadiran Tuhan. Karena itu kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Angkat roti ini dan lihatlah Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah roti ini sebagaimana firman Tuhan sendiri berkata, inilah tubuhku. Manakala jemaat Tuhan di mana saja mereka berada dan mereka mengangkat, maka mereka mengalami firman Tuhan. Apa yang difirmankan itulah yang terjadi, dan apa yang mereka imanin itu pun akan terjadi. Kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus ada kuasa di dalam perjamuan kudus ini. Mari kita makan bersama. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap bersyukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah karena kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Pak Bu, angkat cawan yang berisikan anggur ini. Alkitab berkata, inilah darahku, darah perjanjian baru yang ditumpahkan bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Diberkatilah anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita minum bersama. Pak Bu, pastikan getaran firman Tuhan
tidak lepas dari getaran energi alam semesta. Ketika dipercaya, getaran kebenaran itu bekerja pada waktu yang sama di tiap-tiap Anda yang sedang makan, sedang minum. Apapun yang difirmankan itu akan terjadi sesuai dengan iman yang kau taruhkan kepada Tuhan. Kepada engkau yang sakit tadi, ada kuasa kesembuhan. Kepada engkau yang sedang sedih, ada penghiburan. Kepada engkau tadi sedang menghadapi isolasi atau karantina dan sekarang apa saja, mungkin saja Anda sedang menghadapi makan oleh virus COVID-19, maka ada kuasa pemulihan, ada kuasa kesembuhan, dan mujizat itu pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, 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 haleluya. Di saat waktu perjamuan kudus, Tuhan memperlihatkan kepada saya seorang ibu yang terluka. Ada di Kalimantan, Pontianak di bagian utara. Tangannya luka karena pegang benda tajam. Tuhan memulihkan engkau saat engkau percaya. Ada kuasa sedang terjadi. Dan seorang bapak yang ada di, berarti adanya di selatan. Bapak ini sudah 2 hari mengalami gangguan kepala yang cukup luar biasa. Kepala Bapak yang sakit bukan karena penyakit, tapi karena ketegangan Bapak. Dan malam ini engkau mengikuti perjamuan, sudah ada kesembuhan. Ada beberapa orang di antara kalian, mungkin karena imanmu belum terlalu kuat dibangun, tapi sudah mengalihkan kepercayaan kepada ramalan. Percaya kepada ramalan-ramalan. Hentikan segera, bertobat. Tuhan menyambut Anda kembali. Kalau engkau teruskan, maka tidak baik bagi engkau dan keluargamu. Oh haleluya. Saya berdoa buat Bapak Ibu. Beberapa orang mengalami pemberhentian kerja. Ketika peristiwa datang engkau menghadapi penderitaan. Ketika engkau percaya Tuhan tidak tinggal engkau. Yang pertama engkau perlukan rasa syukurmu kepada Tuhan. Di balik penderitaan ada kemuliaan Tuhan. Maka saya berdoa buat Bapak Ibu semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kepada mereka yang saat ini sedang bergumul oleh karena keadaannya seakan-akan tidak ada pertolongan, hamba berdoa ada campur tangan Tuhan di dalamnya. Pemulihan terjadi, kelepasan terjadi, ada kuasa dinyatakan. Hamba juga berdoa buat saudara-saudara kami yang ada dalam ruangan ini, yang melayani semua Tuhan dalam perlindungan-Mu. Kemampuan kami terbatas, tapi Roh Allah yang luar biasa itu, yang menaikkan iman kami, menumbuhkan imun, memberikan kekuatan daya tahan tubuh. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, buat setiap orang yang percaya. Amin.